remaja mengalami kecelakaan motor diduga karena mengonsumsi alkohol. Sepanjang 2021, tercatat lebih dari 2.000 masyarakat Indonesia meninggal dunia akibat overdosis obat-obatan terlarang. Kira-kira kenapa ya orang yang mengonsumsi nafza bisa kehilangan kontrol bahkan sampai meninggal dunia? Nah, ternyata nafza dapat mempengaruhi sistem saraf kita loh. Sebelum kita tahu bagaimana nafza bisa mempengaruhi sistem saraf manusia, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu nafza. Nafza adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat yang dapat menurunkan kesadaran seseorang dan bisa juga menghilangkan rasa sakit pada tubuh manusia selama beberapa waktu. Narkotika terbagi dalam 3 jenis, ada narkotika alami, narkotika sintetis, dan narkotika semi-sintetis. Narkotika alami adalah narkotika yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya adalah ganja dan koka. Ada juga narkotika yang sepenuhnya dibuat oleh manusia dari zat-zat kimia. Narkotika ini biasa disebut dengan narkotika sintetis. Contohnya adalah amfetamin dan desamfetamin. Lalu ada narkotika semi-sintetis. Narkotika ini berasal dari zat opium, di mana zat opium sendiri berasal dari tumbuhan popi yang diambil getahnya lalu dicampur dengan zat narkotika lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, dan kodein. Yang kedua ada psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat-obatan yang mempengaruhi langsung kerja susunan sistem saraf pusat. Di mana jika kita mengonsumsi psikotropika, kita akan mengalami perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku yang sangat drastis. Contoh dari psikotropika adalah sabu-sabu dan ekstasi. Yang ketiga ada zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi secara terus-menerus akan menyebabkan kecanduan kepada penggunanya. Contohnya adalah kafein yang terdapat dalam kopi. Nah, setelah kita tahu apa itu nafza, selanjutnya kita akan membahas bagaimana pengaruh nafza terhadap sistem saraf manusia. Yang pertama ada alkohol. Alkohol ini termasuk ke dalam kelompok zat adiktif, di mana telah kita bahas barusan bahwa zat adiktif dapat menimbulkan kecanduan apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Dan dari berita yang telah kita baca, alkohol dapat menghilangkan kontrol pada tubuh manusia. Atau mungkin kita sering baca di novel dan berita-berita, jika seseorang mengonsumsi alkohol secara berlebihan, maka seseorang tersebut akan mabuk. Kira-kira kenapa ya? Nah, jadi alkohol dapat menghentikan komunikasi dan pergerakan bahan-bahan kimia antar reseptor saraf di otak kita. Jadi otak kita akan bekerja dengan sangat lambat, atau bisa dikatakan otak tidak dapat menerima sinyal yang dikirimkan oleh reseptor. Itulah sebabnya jika seseorang mengonsumsi alkohol secara berlebihan, maka seseorang itu akan mabuk atau kehilangan kontrol atas dirinya. Yang kedua ada zat opium. Zat opium ini termasuk ke dalam kelompok narkotika yang mengandung morfin, di mana morfin tadi berasal dari getah tanaman popi. Zat opium ini biasa digunakan kepada pasien yang akan menjalani operasi bedah, karena zat opium ini dapat menghilangkan rasa sakit pada tubuh manusia. Nah, pengaruh nafza terhadap sistem saraf selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Monica. Berikutnya termasuk dalam golongan narkotika, yaitu morfin. Morfin adalah obat yang berfungsi untuk meredakan rasa nyeri dengan intensitas sedang hingga parah, seperti rasa nyeri pada penyakit kanker maupun serangan jantung. Morfin bekerja dengan cara menghambat sinyal saraf nyeri ke otak, sehingga tubuh tidak merasakan sakit untuk sementara. Meskipun memiliki sejumlah manfaat, morfin juga dapat menyebabkan kecanduan hingga mengakibatkan overdosis yang dapat membahayakan nyawa. Adapun efek samping yang dapat membahayakan bagi penyalahguna morfin diantaranya mual, muntah, mengantuk, berkeringat tanpa henti, merasakan sakit pada otak karena berangsur-angsur menyerang saraf otak, membuat suasana hati berubah-ubah dan tidak nyaman, mudah tersinggung, timbulnya insomnia, kinerja otot akan semakin melemah, meningkatnya rasa nyeri pada tubuh, metabolisme tubuh akan semakin melamban, serta dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya termasuk dalam
golongan narkotika yaitu kokain. Kokain adalah obat stimulan kuat yang berasal dari ekstrak daun tanaman Erythrocyococa atau disebut juga daun koka. Daun tanaman ini banyak terdapat di Amerika Selatan dan sering digunakan untuk tradisi keagamaan dan penambah stamina. Kokain merupakan salah satu jenis narkoba yang dapat menyebabkan efek adiksi ataupun ketergantungan obat. Yang dimana jika terkena efek ini dapat menyebabkan timbulnya dorongan untuk terus mengkonsumsi kokain. Kokain dapat membuat penggunanya merasa gembira, berenergi, banyak bicara, dan lebih percaya diri dalam waktu yang relatif singkat. Beberapa efek samping dari penggunaan kokain diantaranya perasaan gelisah, kejang-kejang, menurunnya nafsu makan, paranoid, dan euforia ataupun rasa senang yang berlebihan. Penggunaan kokain yang berlebihan juga dapat menyebabkan risiko jantung, yang berarti terserangnya jantung, yang dapat menyebabkan kematian. Pada poin yang ketiga yaitu ada amfetamin. Amfetamin adalah obat stimulan sistem saraf pusat yang digunakan untuk mengatasi penyakit ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder dan narkolepsi. Amfetamin bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas zat kimia pada otak yaitu dopamin dan noradrenalin. Amfetamin juga mempengaruhi saraf yang berkontribusi terhadap efek hiperaktif dan kontrol impuls. Efek jangka pendek mengkonsumsi amfetamin yaitu timbulnya perasaan gembira, lebih banyak energi, dan kepercayaan diri. Beberapa efek samping dari penggunaan amfetamin diantaranya jantung berdebar atau palpitasi, sakit kepala, gugup, gelisah, mulut kering, kram perut, diare dan sembelit, menurunnya nafsu makan, penurunan berat badan, hingga menyebabkan perubahan suasana perasaan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi berikutnya. Yang keempat adalah barbiturat. Barbiturat adalah kelompok obat yang digunakan untuk pengobatan kejang, insomnia berat, gangguan kecemasan, serta obat untuk memulai proses pembiusan atau anestesi. Barbiturat rentan menyebabkan ketergantungan atau penyalahgunaan obat, sehingga penggunaannya haruslah diawasi oleh dokter. Barbiturat bekerja dengan cara memberikan efek depresan atau relaksasi pada otak serta sistem saraf pusat. Ketika barbiturat digunakan, maka gamma aminobutyric acid atau GABA di otak akan meningkat. Gamma aminobutyric acid atau GABA adalah zat kimia di otak yang memberikan efek sedatif atau menenangkan. Ketika barbiturat digunakan secara berlebihan, maka akan menimbulkan keluhan atau gangguan seperti sulit berkonsentrasi, gangguan berbicara, pernafasan menjadi lambat, mudah terkejut, lesu, penurunan kesadaran, koma, hingga kematian. Yang kelima adalah Valium. Valium mengandung zat aktif diazepam yang diindikasikan untuk terapi kecemasan, gelisah, atau ketegangan. Diazepam bekerja dengan cara memengaruhi zat kimia di otak sehingga memberikan efek menenangkan untuk beberapa jam atau beberapa hari setelah digunakan. Penggunaan obat dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan tubuh kebal terhadap obat, sehingga dapat menimbulkan ketergantungan. Penggunaan Valium yang berlebihan dapat menimbulkan efek pada sistem saraf, yaitu menurunnya aktivitas normal otak, yang dimana Valium tergolong ke dalam obat sedatif. Yang keenam adalah bahan penikmat. Ada banyak jenis bahan penikmat, namun di sini saya akan menjelaskan dua jenis bahan penikmat. Yang pertama yaitu nikotin. Nikotin adalah bahan kimia yang mengandung nitrogen. Nikotin berasal dari beberapa jenis tumbuhan, salah satunya yaitu tembakau. Nikotin terkenal sebagai zat yang memberikan efek ketagihan dan memaparkan pada orang ketergantungan terhadap rokok, yang dimana merokok merupakan kebiasaan buruk yang berdampak negatif bagi kesehatan. Jenis yang kedua adalah kafein. Kafein merupakan senyawa stimulan yang terdapat pada beberapa jenis makanan dan minuman. Kafein cepat sampai ke otak dan bekerja sebagai stimulan pada sistem saraf pusat. Efek yang paling tampak setelah kita mengkonsumsi kafein adalah menjadi lebih awas, sehingga lebih terjaga dan tidak mudah lelah. Namun, bagi orang yang tidak terbiasa mengkonsumsi kafein, akan menimbulkan efek cemas dan gugup. Kelainan dan gangguan pada sistem saraf. Yang pertama, kelainan Parkinson. Kelainan ini terjadi ketika sel saraf di salah satu bagian otak ada yang mati, sehingga tidak menghasilkan cukup dopamin, yaitu bahan kimia otak yang berperan dalam mengendalikan gerakan otot. Akibatnya,
kontrol gerakan otot menjadi menurun, sehingga penderitanya kesulitan untuk berjalan, berbicara, hingga mengalami masalah dalam keseimbangan dan koordinasi. Kondisi ini kebanyakan diderita oleh usia 50 tahun ke atas dan lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita. Gejalanya seperti mata berlebar, pandangan kosong, jari bergetar tak terkendali, otot terasa kaku, dan kaki terasa 2. Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Penderitanya biasanya akan mengalami gangguan daya ingat yang bersifat ringan. Penyakit ini bisa bertambah parah yang akan mengalami linglung atau cemas, serta selalu curiga terhadap orang lain. Penyakit ini terjadi akibat penumpukan protein abnormal yang mengganggu kinerja sel-sel saraf di otak. Dalam jangka panjang, otak akan kehilangan beragam fungsi. Penyakit Alzheimer dipicu oleh berbagai faktor seperti genetik, pola hidup, dan lingkungan. Gejala umumnya adalah kesulitan dalam berkomunikasi serta kesulitan dalam mengenali orang di sekitarnya dan juga kerap mengalami depresi. 3. Meningitis. Penyakit meningitis adalah kondisi ketika terjadi peradangan atau inflamasi pada selaput otak atau meningen. Penyebab utamanya adalah virus, jamur, dan bakteri. Penyakit ini juga dapat terjadi akibat reaksi imunologi, penyakit sistematik, hingga lupus. Gejalanya seperti sakit kepala dan demam, serta gejala yang timbul pada bagian neurologis berupa kejang. Yang keempat, epilepsi. Epilepsi adalah gangguan pada sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik yang berlebihan di otak. Ada beberapa kondisi yang diduga dapat mempengaruhi pola aktivitas listrik di otak, seperti cedera kepala, meningitis, dan cerebral palsy. Hal ini menyebabkan penderitanya mengalami kejang secara berulang pada sebagian atau seluruh tubuh. Seseorang dinyatakan menderita epilepsi jika pernah mengalami kejang lebih dari 1 kali tanpa penyebab yang jelas. Kejang merupakan gejala utama dari epilepsi. Yang kelima, Bell's palsy. Bell's palsy adalah kelumpuhan pada salah satu sisi otot wajah sehingga salah satu sisi wajah tampak melorot. Bell's palsy terjadi secara tiba-tiba tetapi biasanya tidak bersifat permanen. Bell's palsy bisa terjadi pada siapa saja. Akan tetapi, kondisi ini paling sering terjadi pada ibu hamil, penderita diabetes, dan penderita infeksi saluran pernapasan atas seperti flu. Bell's palsy terjadi akibat peradangan pada saraf yang mengendalikan otot wajah. Kondisi ini diduga terkait dengan infeksi virus, infeksi telinga tengah, dan penyakit Lyme. Bell's palsy ditandai dengan kelumpuhan pada salah satu sisi wajah. Kelumpuhan ini dapat dilihat dari perubahan bentuk wajah, sehingga penderitanya kesulitan untuk tersenyum.